welcome back to Inspire Talks. Gue Clarissa dan hari ini kita kedatangan pasangan yang spesial banget, cinta Tuhan, dan kita mau ngobrol bareng nih sama mereka tentang jodoh. Nah, teman-teman penasaran kan? Yuk kita langsung kenalan. Ada Cilala dan Ko Steven. Halo, shalom. Ya, thank you so much for coming. Thank you for the time. Nah, kalau dari Cilala sama Ko Steven, what do you think sih about zaman sekarang itu? How do you see, gimana sih Koko sama Cici ngelihat pacaran anak zaman sekarang atau generasi sekarang? Siapa dulu nih? Ya, Cici dulu lah, Cici. Cici. Generasi sekarang, maksudnya dalam berpacaran gitu? Atau mencari jodoh gitu? Dalam mencari jodoh. Kalau zaman sekarang untuk mencari jodoh sih kayaknya lebih gampang dari zaman dulu ya, karena sekarang ada Social media. iya, ada social media, terus juga ada wadahnya sendiri kayak Tinder gitu ya. Facebook. Kalau udah zaman dulu kan paling kita masih apa MIRC gitu. Apa? Ya zaman dulu tuh ada kayak WhatsApp zaman dulu namanya tuh MIRC. Iya, ya yang kayak gitu, yang bisa buat ngechat gitu. Tapi bukan Tinder ya, bukan. Bukan. Terus nggak bisa ngelihat mukanya dan kita dibohongin juga kita nggak tahu. Semua pakai nickname dulu zaman Iya. dulu tuh. Oh. Jadi ya bedanya gitu. Kalau sekarang mungkin mereka lebih bisa mencari jodoh lebih luas gitu. Terus kayaknya lebih gampang untuk mencari tahu tentang seseorang walaupun nggak tahu itu benar apa enggak ya. Kan kita bisa aja tuh di Instagram bilangnya bla bla bla, kenyataannya enggak. Iya. Iya, gitu aja sih. Mungkin Lebih yang sekarang lebih gampang tapi lebih serem. Iya, begitu ya. Dunia Betul, tipu-tipunya banyak. Banyak, I see. Iya. Kalau dari Koko gimana, Kok? Kalau dari saya, I mean it's a good things when we are being exposed with a technology that can help us to being exposed to the world, ya kan, sehingga kita bisa kenal lebih banyak orang, bisa lebih tahu banyak budaya, bisa belajar sesuatu hal yang di luar zona nyaman kita gitu kan, bisa mengenal budaya yang lain gitu kan, orang yang lain, karakter yang lain. Tapi I mean itu nggak selalu selamanya menurut saya sih positif gitu kan, sebab Koko lihat ya kayak hari-hari ini anak-anak muda sekarang itu memang kelihatannya lebih kuat, lebih tough gitu. Sometimes in the public they showing themselves as a perfect human being gitu ya. Karena kenapa? Generasi ini beralih menjadi generasi yang visual. Dalam pengertian zaman dulu, if you look at the history and then if you very cautiously learn about the history, orang itu kalau pacaran itu mungkin belum tentu kenal deh, belum tentu pernah saling lihat. Nah, kalau zaman sekarang beda. Memang dari kecil kita nggak menyalahkan, generasi sekarang ini adalah dia dipertontonkan dengan segala sesuatu yang visual. Makanya orang sekarang itu kelihatannya baik di depan, kelihatannya baik di publik, kelihatannya rapi, cantik, ganteng. Tapi belum tentu dalamnya sekuat itu, kelihatannya strong, kuat karena nge-gym terus ya kan, badannya bagus. Tapi hatinya ya kan, mentalnya itu belum tentu sekuat itu. Makanya sering kan kita dengar kan, loh tiba-tiba ada orang loncat dari gedung ya kan, masih umur 22, masih umur 18, masih umur 19. Urusannya cuma urusan sepele, diputusin pacarnya ya kan, putus cinta, kecewa, sakit hati ya kan. Tidak bisa menghadapi kenyataan kehidupan, tidak merasa stres dengan keadaan sekelilingnya gitu. Itu menurut Koko ya. Gitu. Jadi generasi visual ada bagusnya, karena misalnya contoh, mungkin Koko pernah cerita ya sama Ica waktu itu. Waktu Koko mau pergi dulu sekolah ke Australia itu umur 13. Ya. Waktu sebelum Koko pergi ke Australia itu, Koko diajak jalan-jalan ke Australia. Tapi yang dikasih lihat tuh Gold Coast. Yang dikasih lihat tuh movie world, ya kan? Yang dikasih lihat itu dream world, ya kan? The Paradise. Ya, the Paradise, ya kan? That's why they call it Paradise Beach, ya kan? Yeah. And then Koko pikir, wah, this kind of places, I think this kind of places yang aku mau ada di situ, gitu, one day, gitu. Nah, begitu sekolah nyampe Melbourne, gitu kan? Dingin. Udah dingin, udah sepi. Zaman itu ya, zaman itu sepi. Mau makan nasi aja susah, gitu kan? Tutup jam 5 semua kok ya? Oh, dulu masih jam 4. Oh, jam 4 setengah lima, ya sorry. 4.30 the latest ya. Gitu. Nah, itu masih, wah. Terus, Koko ingat banget jam 5 sore, nggak terlalu jauh dari tempat Koko tinggal itu. Koko telepon di telepon umum, Koko telepon mami winter Koko bilang nangis waktu itu ya karena masih kecil kan.
pokoknya pengen pulang. Kata Mami Koko bilang nggak boleh pulang. Katanya. Kenapa nggak kamu mau pulang, kata Papi. Pi, bayangin, dulu kan kita nggak bisa foto kayak sekarang atau videoin kasih lihat kan. Iya. Kok bilang ini nggak ada satu mobil pun lewat di jalan raya, bisa main bola, gitu kan, sepi gitu loh. Jam 8 kita semua udah masuk kamar, udah tidur, ya kan. Kalau anak sekarang coba, misalnya kayak Ica deh contohnya, mau kuliah ke Amerika, pasti kan, oh mau kuliah di mana Ca? UCLA. Pasti kamu udah Google dulu, kamu udah lihat YouTube-nya dulu, bener nggak? Ya kan generasi visual kan. I mean, it's good. You're more apa ya? More exposed to the... not just being exposed. I mean, lebih kritis, lebih pengen tahu lagi. Anak-anak sekarang tuh gitu kan. Tapi apakah yang kita lihat itu selalu benar? Belum tentu. Bisa juga kamu udah nyampe ke sana kecewa. Nah, ini yang bahaya. Makanya kenapa anak-anak sekarang tuh banyak yang fragile. Karena ekspektasinya segini, begitu dia ketemu in real life situationnya segini. And then it's coming back ya to the topics ya relationship tadi juga sama. Wow, kita ketemu di Tinder ya kan, kita ngomong, kita bicara ya kan. Itu kan orangnya jauh semua nggak kelihatan. Cuma kita seakan-akan kita ada di sana ya kan. Koko nih sama Cilala berdua nih. Satu ketika kita ngobrol, kita ngobrol. Terus kita mikir, kalau dipikir-pikir ya, kita kayak orang gila loh. Bisa kita ngobrol misalnya tentang Raffi Ahmad gitu kan. Sekarang Cilala sering nonton film Raffi Entertainment tuh. Oh itu kemarin si Gigi beli di situ tuh. Iya, bagus loh yang dia beli. Nah, terus dia beli ini waktu dia ke Prancis dia gini. Itu tuh dia nyewa. Kita perginya ke situ. Makan di sana kayaknya enak. Emang tahu dari mana enak? Orang belum pernah kita pergi ke sana, belum pernah kita makan gitu loh. Yeah. Artinya ya kita seakan-akan coba kalau orang waktu zaman Koko hidup kayak gitu, yang bisa cerita kayak gitu hanya orang deket loh. Hanya orang kenal loh. Hanya orang yang intim loh. Nah, tapi sekarang seakan-akan semua orang intim. Nah, makanya kenapa? Banyak anak-anak muda yang sekarang tuh gagal di pernikahan. Baru nikah 1 tahun, minta cerai. Baru ini rumah tangga kena badai dikit. Karena mereka ada komparasi. Zaman kita nggak ada komparasi. Lah, kita 1 tahun, 2 tahun, ya kan, pernikahan itu digoncang. Ya, kita bertahan. Kenapa kita bertahan? Karena kita nggak comparing. Sejauh mana sih kita comparing hidup kita? Panggung kita tuh kecil. Paling ke tetangga, paling ke saudara, teman segereja, teman sepelayanan, ya kan, teman sekolah, ya paling itu. Kalau komunitasnya nggak bener, ya rusak, hancur, paling begitu ya kan. Makanya Koko pernah taruh, kalau yang ikut yang ada Instagram Koko pernah tuh one day Tuhan kayak kasih rema, kasih hikmat. Koko taruh tuh di Instagram Koko, ya kan. If you want to be happy, it's very simple. Stop, ya kan, stalking other people, social media, gitu. And stop comparing yourself with others, gitu. And start, ya kan, being grateful for what you have. Karena kenapa? Tanpa kita sadar, Koko sama Cilala selalu saling reminder each other. Koko bilang gini, nobody's perfect. Ya. You looking for a life partner yang perfect? Nggak akan ada. Itu hanya halusinasi, imajinasi. Itu karya Hollywood. Nggak ada yang akan fit into our criteria. Cuman Yesus yang bisa fit into our criteria. Yeah. That's why gereja kita bilang Christ-centered. Yeah. Ini jangan jadi background doang, harus dibaca nih. Christ-centered, servanthood. Ini masuk nih. Kenapa servanthood? Saling melayani, hidupnya saling, compliment of each other. Ada satu ayat yang Koko sama Cilala tuh selalu pegang. Ini menjadi dasar rumah tangga kita. Itu di Ibrani 3 ayat 4. Itu bilangnya gini, setiap bangunan itu memiliki ahli bangunan. Tapi ahli bangunan dari segala sesuatu itu Allah itu sendiri. Taruh semua di hadapan Tuhan. So, for every house has a builder. But a builder of all things is God alone. Dan tadi Koko juga bilang generasi sekarang tuh generasi melihat dan visual ya Kok. Nah kalau gitu we cannot expect for a perfect person kan. Berarti nggak boleh expect buat seseorang yang sempurna. Dan you can ask but not expect. Yeah. You have to ask. Makanya firman Tuhan katakan ketuk maka pintu akan dibukakan. Yeah. Nah artinya apa? Cara pandang kita, kriteria yang kita bangun, mimpi yang kita bangun 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu harapan yang kita taruh sama Tuhan, tapi Tuhan tahu jauh yang ada di depan kita. Nah, kalau dari Cilala nih, what do you think is a kualitas wanita sih buat para teman-teman yang cewek-cewek di luar sana yang kita harus carry kalau kita lagi cari jodoh atau kita lagi mau coba berkeluarga?
Atau kalau kan Cici punya anak cewek nih, Kimi. Nah, mau kasih nasihat apa sih? Sebenarnya buat cewek-cewek ya just be yourself ya. Dan saya taunya kan setiap orang tuh datang dari berbagai background yang berbeda-beda. Gimana dia dibesarkan dalam satu keluarga, gimana dia ada dalam satu lingkungan. Dari kecil tuh dia di brought up-nya seperti apa. Itu mempengaruhi karakter wanita itu sendiri kan gitu. Dan kalau saya pribadi sebenarnya emang mungkin dari kecil bukan dari keluarga yang macam-macam aneh-aneh gitu, kayak ya yang masih konvensional gitu. Saya di sekolahnya juga ke sekolah, memang di luar negeri, tapi tetap aja ada cicinya di situ, ada pokoknya di situ tetap ada yang jagain gitu kan, nggak dilepas begitu aja. Dan di lingkungan di mana juga sekolahnya sekolah Kristen, tetap ada gereja yang dimana keluarga keduanya kita, second home-nya kita, tetap punya tempat untuk pelayanan juga. Dan di sana kan teman-temannya juga yang udah jelas, mungkin lingkungannya ya juga yang nggak aneh-aneh gitu. Dan ke anak nanti juga mungkin ke Kimi juga kita akan arahin, ya udah kita akan arahin ya ke tempat yang lingkungannya baik, lingkungannya nyaman buat dia, yang aman, dan juga ntar besarnya nanti dia bisa membawa dirinya sebagai seorang wanita yang benar-benar with a good potential ya, kayaknya behaviornya bagus dan juga bisa jaga diri lah, bisa bawa diri gitu. Justru kayak dari dulu sudah dari kecil tuh dibilangin kalau kemana-mana jadi perempuan tuh harus bisa bawa diri ya, harus bisa jaga diri baik-baik walaupun nggak ada yang melihat, Tuhan Yesus lihat gitu. Dari sekolah minggu kan di mata Tuhan melihat apa yang dari kecil juga udah dibilang pokoknya mau ditaruh dimanapun, dengan berteman dengan siapapun, walaupun mungkin teman-temannya nggak semua lingkungan pasti baik juga kan, di dalam di luar lingkungan yang baik pasti ada yang nggak baiknya, even di dalam lingkungan yang menurut kita udah baik aja di dalamnya ada yang nggak baik juga. Dan gimana bisa jaganya ya, itu kita pinter-pinternya kita sendiri. Kalau kita udah, ibaratnya orang bilang bisa karena biasa gitu. Kalau kita sudah terbiasa dengan hidup yang nggak macem-macem, nggak aneh-aneh, ketika kita melakukan suatu hal yang tidak baik, pasti nggak di hati tuh nggak enak gitu ya, kayak ada mungkin suara Roh Kudus atau pokoknya ngerasa itu nggak benar loh gitu, balik-balik gitu. Kalau tadi Cici bilang pembawaan diri, nah itu berarti bukan penampilan doang dong Ci, berarti behavior juga kah, attitude. Karena aku ngeliat zaman sekarang itu cewek-cewek lebih ke mentingin penampilan, bawa tas apa. I think itu udah value that they carry gitu. Gue punya ini, lu bisa ngasih gue ini juga nggak ntar kalau kita nikah gitu. Itu kan dari menurut aku lebih ke material, lebih ke materi gitu ya. Cuman kalau di sini apa sih pembawaan diri gitu buat seorang wanita supaya dipandang para laki-laki nih as a person dengan a character gitu, atau yang mereka anggap bagus, wanita indah gitu. Sebenarnya sih menurut saya di mana-mana kayaknya lebih bagus, dan yang seharusnya itu karakternya dulu. Jadi dalamnya ya. When a person have a good character dan dia juga punya behavior yang bagus, bisa bawa diri, penampilan nomor sekian sih kayaknya ya. Jadi kayaknya kalau dia orangnya enak, orangnya baik, dilihatnya juga udah nilai plus sendiri gitu, nggak usah dandan yang aneh-aneh, nggak usah pakai bermerek atas sampai bawah pun orang udah menghargai orang itu gitu. Tapi yang penting, yang jelas yang tadi Coach Stephen ngomong di awal, bahwa tidak ada pasangan yang sempurna seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan pasti kalau dia berikan pasangan buat kita, itu pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Nah, kalau di sini kan Coach Stephen dan Cilala very lucky nih datang dari keluarga yang cinta Tuhan, takut Tuhan, ketemu sama keluarga yang juga saling sayang Tuhan. Nah, what do you guys think sih kalau misalnya teman-teman mungkin yang lagi nonton dari teman-teman Inspire juga lagi ketemu pasangan yang either mungkin baru mau kenal nih sama Tuhan tapi belum kenal Tuhan Yesus, atau mungkin nggak kenal sama sekali tapi ada hati gitu buat ini pasangan, buat ini cowok atau buat ini cewek gitu. What do you think? Beda agama, atau mungkin satu agama Kristen tapi bukan, nggak ya mungkin KTP doang, nggak gitu doa ke Tuhan Yesus Kristus gitu, mungkin ada Tuhan lain kah gitu. Kamu jawab. Boleh dari Cilala. Ya udah. Oh, oke. Banyak. Jadi gini. Pertama, I have to remind you and I have to remind everyone out there, Christians, that Christianity is not just a religion. If you put the Christianity as a religion, apa bedanya? What makes the Christian difference from others? Waktu kamu memutuskan and then you have decided to follow Christ as a Christian, ya kan?
you have to act, think, And do. and do like Jesus. one, like Jesus. Yeah. Then, coming back to your question, you ask, what about if ada orang yang dekat saat ini sama kita yang beda agama? Tadi Cilala bilang, kamu yang jawab karena kamu punya pengalaman. Iya, gitu. Ya kan? Coach Stephen pernah punya hubungan dengan orang yang tidak seagama. Tapi pertanyaannya, pada saat itu apakah Coach Stephen sudah kenal Tuhan apa belum? Dan jawabannya iya, Cak. I went to church, he went to temple. Pertanyaan yang kedua, ya kan? Apakah ke gereja membuat Coach Stephen mengatakan bahwa saya kenal Tuhan? No, of course. Belum tentu. You can live, ya kan? You can live, sleep, ya, wake up, ya, in the church, but it doesn't make you knowing God. Pada saat itu, Coach Stephen nggak ngerti. Coach Stephen pakai konsep liberal bahwa ya one day, ya kan, Tuhan juga pilih dia. Tuhan juga mengasihi dia kan jiwa, ya kan? Yeah. Kenapa sih nanti juga one day juga kalau misalnya mungkin by the time Coach Stephen nikah, dia akan ikut gitu kan jadi orang Kristen. Memang, Cak, ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan, ya kan? Diizinkan ya. Kembali lagi seizin Tuhan. Makanya kamu pernah dengar kan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Memang ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan untuk memenangkan pasangannya. Iya. Tapi itu bukan Bukan callingnya Coach Stephen dan Cilala gitu. Iya. Makanya jadi kalau kamu mau tahu nih, Coach Stephen untuk jawab pertanyaan kamu, Coach Stephen ceritain sedikit nih sejarah ketemu nih. Boleh. Dulu waktu kita ketemu itu ada Natal bersama. Teman-teman juga pada penasaran. Iya, ada Natal bersama nih. Ada Natal bersama. Ini beneran. Tapi jangan, saya kalau cerita ini agak sedikit ambigu lah, agak sedikit rancu nih, karena saya nggak mau sampai nanti anak-anak muda nih ngikut-ngikutin kita terus bilang, terus tiba-tiba datang, misalnya tiba-tiba ada yang datang nih cowok-cowok, ada yang datang nih ke Ica atau ada yang datang nih ke si Hans, tiba-tiba cewek, ya kan, kamu kata Tuhan jodoh dari Tuhan gitu. Itu sesat kalau ada yang kayak gitu ya, ingat baik-baik ya. Nah, jadi jangan kayak gitu. Nah, tapi kita pernah kejadian kayak gini, artinya gini, kamu mau kasih perbedaannya ya, perbedaannya. Waktu itu ada Natal bersama Coach Stephen sama Cilala dari gereja yang berbeda. Cuman waktu itu Natal gabungan antara seluruh gereja-gereja di Melbourne, gereja Indonesia di Melbourne, ya kan. Nah, kebetulan Coach Stephen waktu itu kan pelayanan di Praise and Worship. And then waktu itu Coach Stephen ditunjuk sama gereja Coach Stephen untuk pelayanan di Natal bersama itu. Cilala demikian, ditunjuk untuk Natal pelayanan di Natal tersebut. Jadi kita ikut ibadah bersama, ibadah gabungan. Waktu itu Coach Stephen duduknya di sini nih. Coach Stephen ingat nih, sebelah kanan kalau nggak ada panggung, Cilala duduk paling pojok sebelah kiri. Kurang lebih kayak gini nih panggungnya. Mukanya sama. Sama, rambutnya masih pendek. Kali kan yang lain gitu. Nah, Cilala, Coach Stephen nggak ngeliat dong Cilala. Kan secara logika nggak mungkin Coach Stephen lihat apa duduk paling depan, dia duduk paling depan juga gitu kan. Nah, kan nggak mungkin kan lagi duduk di depan ujung-ujung terus kelihatan gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Nah, Cilala duduk di sebelah sana, Coach Stephen duduk sebelah sini. Pada saat itu Coach Stephen sudah punya calon dan serius, bukan yang main-main, udah punya calon gitu. Demikian juga Cilala sudah punya pacar, sudah punya calon gitu. Iya. Nah, di tengah-tengah ibadah, Coach Stephen kaget. Kok tiba-tiba Tuhan bilang, lihat ke sebelah kiri kamu jauh sana gitu. Terus Coach Stephen nggak tahu karena waktu itu kan ibadah gabungan. Coach Stephen pikir dia orang Korea. Nah, lihat sebelah kiri kamu jauh, ya kan? Nah, terus kamu lihat di sana, itulah nanti kelak jodohmu. Banyak tuh di kiri. Ya kan? Iya. Ya karena iya kan banyak kan bapak-bapak semua, kamu doang masih jodoh saya bapak berjenggot. Hah? Suaranya audible. Audible. Makanya kok kaget. Tapi kan, nah, kok baru ikut retret. Nah, pas di retretnya itu, nah itu juga sama ngomong, jangan sesat ya, jangan sampai nih ada yang di sini bilang kamu, karena memang ada nih di gereja kita nih waktu itu gitu, yang bilang katanya kamu itu jodoh saya gitu. Terus Coach Stephen juga pernah disamperin cewek, katanya dia manggilnya Koko nih, katanya Koko jodoh saya. Hah? Ngaco nih gitu kan, kabur. Jadi Coach Stephen, jadi saat itu to be honest Koko pendem artinya enggak lah, udah ngaco, orang ini kan saya ada pacar gitu kan, udah ngaco. Nah,
saya nggak tahu waktu itu Wan Cilala pernah cerita juga sama lah, dia nanya apakah pas ketemu gitu kan, apakah saya gitu. Tapi itu udah cerita kita nggak ketemu lagi, ever since kita nggak ketemu. Berapa tahun lah? 2 tahun. 2 tahun lebih lah, 2-3 tahun lah. Nggak ketemu tuh, 2-3 tahun tuh nggak ketemu. Tapi kamu kan ke gereja saya. Belum, 2 tahun kemudian. Nah, 2 tahun itu nggak ketemu sama sekali. Nah, nggak ketemu sama sekali dan nggak ada komunikasi. Orang nggak tahu kan, cuman kan di ibadah begitu kan, nggak tahu gitu. Nggak ketemu. Nah, satu ketika pasti itu kecewa gitu loh, karena kecewa satu dan lain hal lah tentang pelayanan di teman sepelayanan di gereja. Nah, makanya jangan cepet kecewa karena gini, pengalaman yang lain nih, ini out of context ya. Pindah gereja itu tidak menyelesaikan masalah. Karena di setiap gereja pasti ada masalah ya. Iya. Jadi Coach Steven pindah itu ibadah. Kebetulan Coach Steven ibadah ke English Service ya, gereja orang bule gitu kan. Nah, itu Coach Steven lama lah di situ, lumayan setahunan. Nah, tapi Coach Steven kan cicinya Coach Steven kan ke gerejanya Cilala gitu. Nah, terus dia ajak Coach Steven waktu itu untuk udahlah, kamu kan kalau di gereja bule itu maksudnya nggak bisa benar-benar pelayanan, terus nggak serius banget gitu kan. Sekarang emang gereja gede, sekali ibadah 2.000 gitu kan orangnya, jadi ya nggak terlalu, ya gitulah gitu. Terus Coach Steven juga udah mulai setengah-setengah ngaco lagi gitu, gereja mah jalan, clubbing mah jalan gitu kan. Nah, Tapi ini udah nggak sama yang kemarin, the girl itu. Beda. Oh, Jangan sedih, beda. jangan sedih. Oke. Masih sama yang itu, masih. Yang datang ke Itu gereja serius, bareng. itu serius Iya. ya kan. Nah, terus ini podcast nyampe ke sana nggak nih? Nggak apa-apa kan udah beres. Udah Iya, beres iya. sih, nggak apa-apa sih. Iya. Nah, terus habis itu seru ya podcastnya. Baru kali ini bintang tamu dikerjain kalau di podcast. Terus pas Coach Steven ke gereja Cilala itu, dia pas yang lagi WL. Dia lagi WL. Coach Steven mah udah lupa gitu apa yang Tuhan kasih tahu gitu, udah lupa gitu kan, bahwa ini orangnya gitu kan. Terus Coach Steven bilang gini, ini WL siapa sih? Nyanyi fals banget. Karena aku juga WL. Jadi aku bilang, ini gereja apaan sih? Ini terus namanya, sorry ya, quote and quote nih. Sorry anak teman-teman ya, karena kau masih suka bantu pelayanan di sana. Jadi ini gereja yang benar-benar memberkati Koko loh ya. Sip banget nih, berkati saya nih bisa kayak gitu. Ya. Kalau lu kaget gitu kan, ini gereja apa ya? Diajakin kan Koko mikir, ini gereja namanya Shakira, tahu Shakira penyanyi kan? Nggak boleh disebut. Iya, Shakira ya, tapi kita gerejanya kita nggak mau sebut ya kan? Oh, penyanyi gitu. Terus, wah ini begini, lucu gitu. Terus ini WL nih fals banget nih gitu. Terus Koko pas berdiri paling depan gitu. Iya. Nah, singkat cerita nggak inget gitu kan. Nah, itu pun udah nggak ada ketemu sama Cilala tuh nggak ini lagi. Masih ada pasangan, dia juga masih ada pasangan. Drummer lalu pasangan dia gitu kan. Nah, terus habis itu udah tuh Koko pulang ke Indo. Makanya tadi kalau kita ngomong-ngomong di luar podcast ini kan, pernah nggak sih kok long distance ya? Ditanya gitu. Ya kita memang long distance gitu. Karena Koko pulang ke Indo, dia di sini gitu. Cuman waktu Koko pulang, ya Koko ditinggal sama yang sana gitu. Ditinggal. Nah, dia juga ditinggal. Gue mah Dia meninggalkan. nggak terima. Jadi kalau gajah mati meninggalkan gading, ya kan? Harimau meninggalkan belang, Cilala meninggalkan cowoknya, gitu kan? Kalau Koko ditinggal, gitu. Barisan sakit-sakit. Enggak juga sih, gitu. Nah, habis itu pas dia pulang ke Jakarta ketemu, ya kan? Ngajak Natalan nih bareng gitu. Yang ngajak siapa? Koko ngajak Natalan bareng waktu itu. Saya ngajak dia Natalan bareng, ketemu. Belum jadian. Nah, terus iya. Nah, tapi di situ akhirnya saya ingat, oh iya ini yang Tuhan bilang ya gitu. Tapi kita dalam keadaan single ya, udah lama. Dia juga single, saya juga single. Nah, terus ya dia nggak mau, dia balik lagi ke Melbourne, hilang tuh 2 bulan ya kan. Sekolah. Terus saya susul ke Melbourne. Udah lulus. Ya, saya susul ke Melbourne ya, gitu. Perjuangan tuh nyebrangin lautan ya kan. Saya susul ke Melbourne, terus saya tanya, tapi saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, saya minta tanda ini.
Dan Tuhan jawab tuh semuanya. Terus saya bilang, kalau emang dari Tuhan, jangan dong Tuhan cuma ngomong sama saya aja. Ya kan? Iya dong. Kalau Harus dia misalnya suka kalau dari gitu ya. Tuhan ya kenapa harus Tuhan ngomong sama saya aja? Mulai ngatur Ya kan? Tuhan. Iya dong. Loh enggak, itu harus bener nih. Ini jangan sesat. Makanya kau bilang Iya. penting banget untuk kalian tahu. Jadi kalau Hanya. ada orang datang bilang kata Tuhan, terus jawabnya gini, nanti ya saya jawab karena Tuhan belum ngomong sama saya gitu. Jadi gitu ya. Saya lagi nungguin Tuhan ngomong juga gitu. Iya. Nanti kalau Tuhan ngomong baru itu bener gitu. Nah, terus Cilala juga sama minta tanda gitu. Tandanya dia minta tanda, dia bergumul. Nah, tandanya itu dijawab dan tandanya itu jangan kalau dari Tuhan tuh nggak abu-abu. Waktu itu dia minta dompet kalau nanti Natal saya ngasih dia dompet warna merah. Merek ini merek biasa gitu kan. Terus yang lucu saya beli dompet itu udah nggak keluar yang warna merah, ada warna merah cuman satu, tapi kan saya nggak tahu dia mau warna merah kan. Terus saya harus beli merek itu kan, bukan merek terkenal gitu kan. Saya beli merek itu dan itu exactly seperti yang dia minta Mereknya di sini nggak ada. gitu. Iya. Jadi kalau dari Tuhan tuh pasti ada tandanya. Terus dia minta, oke, itu one thing, oke. Terus yang lain lagi, Stephen harus gini, Stephen harus gini, Stephen harus gini. Nah, itu tanda dari Tuhan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan kamu, kalau nggak seiman gimana? Memang ada orang-orang yang dipakai Tuhan ya kan untuk menangin orang yang seiman. Tapi kayaknya kalau saya atau Cilala, kita bukan orangnya gitu loh. Kita nggak pernah ngalamin itu gitu. Saya pernah pribadi dengan orang yang tidak seiman. Tapi itu kayaknya butuh kasih karunia khusus. Why? Karena saya percaya orang yang dari mana dia berasal, tadi kembali lagi lingkungan ya, Cak. Lingkungan itu akan membentuk dia dengan cara berpikirnya dia. Kita tidak bisa memaksakan, kita tahu, kita merasa bahwa ini loh yang paling benar, ya kan? Karena kita kan gede dengan cara yang seperti itu kan, gitu. Budaya yang seperti itu, konsep pemikiran kekristenan yang seperti itu. Tapi kalau orang bilang bahwa tapi perbedaan itu menyatukan, yes, tapi perbedaannya seperti apa? Kalau perbedaan bahasanya Islam, kalau orang Islam bilang akidah, perbedaan akidah atau bahasa kita itu perbedaan teologianya kita berbeda, pengertian kita, ilmu kita tentang keteologian itu berbeda, perbedaan kita tentang keimanan kita berbeda. Ya kan? Gimana bisa bersatu? Nggak mungkin. Karena itu prinsip hidup ya. Prinsip apa yang hidup. Nah sekarang apa sih yang bagus? Tapi ada kok yang kawin kok happy aja kok. Dia beda agama kan ada kan yang kayak gitu. ada. Kamu tahu dari mana dia happy? Kok sih nggak ngebayangin ya? Karena bangun rumah tangga tuh susah, Cak. Susah sekali. Ya. Karena dua ego yang menjadi satu. Nggak usah bicara tentang macem-macem deh, Cak. Nggak usah. Bicara aja tentang ego masing-masing. Bicara aja tentang kultur masing, karakter, kebiasaan, jangan kan kultur, kebiasaan aja. Biasaannya gini, misalnya contoh. Koko tuh kalau pakai baju, ya kan, habis olahraga, buangnya Lantai. ke Batam. Ya kan? Menurut Koko, habis keringetan jangan ditaruh di basket karena nanti apek. Iya. Menurut Cilala tuh nggak suka ngeliat tuh barang yang berkeliaran berantakan di mana-mana gitu. Hal simple aja gitu kan. Iya. Nah, Cilala kalau mencet odol tuh dari tengah. Nah, Koko tuh sebel gitu loh. Koko kalau mencet odol tuh rapi dari bawah gitu. Nah, jadi hal kecil aja itu bisa geger satu rumah gitu kan. Kalau sekarang bayangin, kalau kita nggak punya Tuhan, kita nggak punya fondasi yang sama, kita nggak punya dasar iman yang sama, kita nggak punya, terus kita mau ketemu di mana tuh? Iya. Jadi where is our common ground? Ya kan? What ground do we have to stand on? Nggak ada dasarnya gitu loh. Tapi kalau kita punya dasar firman Tuhan kayak tadi kau bilang Ibrani 3 ayat 4, kita pegang ayat itu sebagai satu ayat pegangan, ayat kuncian kita ya dalam berumah tangga. Kalau ada apa-apa, kita ingat lagi ini Tuhan yang punya. Keluarga ini kita bangun untuk Tuhan. Kita membangun keluarga Allah ini tujuannya untuk apa? Untuk melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Kalau kita didik anak-anak kita untuk apa? Oh, bukan supaya mereka jadi dokter aja, supaya mereka jadi insinyur aja, atau mereka jadi pilot aja, atau mereka jadi konglomerat aja. Tapi kita didik anak-anak kita. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Iya. Gitu. Kira-kira gitu, Cia. Thank you. Nah, Cilala setuju nggak? Setuju. Makanya kan kawin sama dia. Enggak lah, Iya. kalau masalah agama itu ya prinsip hidup ya kalau menurut saya. Soalnya kalau misalnya kita nih yang
nggak usah yang ngomong yang nggak seagama, yang seagama aja masalahnya ada Banyak ya, perbedaan. banyak banget bedanya. Terus at the end tapi kita tahu kita carinya kemana, kita doa sama-sama gitu. Gimana kalau misalnya kita nggak beda kepercayaan gitu, terus kita ntar mau nyatuinnya kemana, ujungnya tuh di mana, nggak ada gitu kan. Iya. Jadi buat saya, kalau sampai saya pribadi pacaran dengan orang yang berbeda kepercayaan kayak It's a buang wasting waktu time. gitu. Iya benar. It's a wasting time. Walaupun cocok banget nih, atau mungkin dari the other religion itu bukan yang mungkin emang udah ngajarin kebaikan segala macam, cuman nggak percaya Tuhan Yesus saja gitu. Kan Tapi orang sama bilang prinsipnya. love is blind. Ya Iya. kan? Love is blind. I think bener kalau kamu jatuh cinta ya kan, itu blind gitu kan. Karena wah dialah yang terbaik ya kan. Tapi percayalah gitu loh. Pada saat kamu masuk rumah tangga beda. Masalah kentut aja bisa ribut. Iya. Masalah tidur ngadep Iya kan? mana aja bisa ribut. Waktu lagi pacaran ya kan kentut ditahan-tahan sampai Iya. sakit perut. Jadi Kan nanti kan waktu masuk bener. rumah tangga kan semua dibuka. Betul nggak? Iya betul. kalau pacaran indah semuanya ya. Semua Masa-masa promosi. semua indah gitu loh. Kamu pakai perasaan, tapi your logic juga harus jalan. Jalan. Gitu. Iya. Itu kan kalau pacaran ya. Jadi intinya kalau misalnya pacaran lihat dulu nih mau ujung-ujungnya menikah atau pacaran main-main. Cuma buat nemenin doang gitu. Iya. Misalnya kalau kamu di luar Betul. negeri kan banyak nih waktu kita kuliah ya. Heeh. Waktu kita di luar negeri ini banyak nih kita orang kuliah tuh ya. Kenapa sih lu Pengalaman pacaran? pribadi. Ya, kenapa sih lu pacaran sama si A? Wah, aku sih nggak begitu. Jadi aku selalu serius gitu. Cuman yang lain yang nggak serius. Kasihan ya. Bertepuk sebelah tangan. Jadi kenapa sih gitu? Kok kamu sama si A sama si Mm-mm. ya habis gimana ya? Daripada gue sendirian, sepi. Siapa aja deh yang mau boleh deh gitu. Nah, ini yang ya apalagi ya kalau yang cowok-cowok sih ya saya cowok ya, nggak ada ruginya. Cewek mah janganlah gitu loh. Ngapain sih rugi lah gitu loh. Jadi kalau mau tanya betul-betul. Cilala dulu nanya. How serious saya mau sama Cilala. Dan dia tanya sama Tuhan, dia juga tanya sama Tuhan. Makanya dia kaget. Waktu yang dia minta tanda itu, kok Steven pertama kali ketemu sama dia, maksudnya pertama kali minta dia jadi pasangan kau. Kok nggak minta gini? Kamu mau nggak jadi pacar saya? Enggak. Kok Steven langsung ngomong gini. Dia juga sempat kesel sih tapi itu tanda sebenarnya yang dia minta, tapi dia kesel karena kok ngomongnya mungkin penyampaiannya kurang baik gitu. Kok bilang gini, you know, I've been in so many relationship and then kok udah gagal banyak banget, ya kan? Terus Koko bilang gini, I do not want to waste my time and I do not want to waste your time. Saya cuma bilang gini, kalau kamu mau serius sama saya mau kamu jadi calon istri saya. Bukan artinya nikah sekarang juga, tapi calon istri saya. Artinya kita serius loh, kita bangun ini untuk pernikahan. Waktu itu dia sempat ngomong, waktu setelah kita nikah saya baru tahu dia ngomong gini. Terus dia kan hilang. Saya bilang, kenapa kok kamu nggak jawab saya waktu itu? Dia bilang, iyalah, lu GR banget. Tiba-tiba langsung mau jadi calon istri. Apa saya minta Ya jadi takut lah ya kan Terus masih gitu apa? kuliah. Lu ngomong do not waste my time and I don't want to waste your time gitu. Iya, udah serius amat. Iya. Gitu. Jadi I still live my time. Iya. Kan cewek. gitu ya. Ya kan? Ya Ya, kan tapi kita hargain dong. Tapi pada emang saat kita tujuannya. udah jadi orang tua gini, when we Kita punya became anak. parents, and then kita lihat lagi ke belakang, kita reflect lagi ke belakang, kita lihat ya if one day Kimi punya calon suami, saya juga mau yang seperti itu. Artinya bukan cuma yang main-main. would you be my princess, but I don't know where this We'll going to be see. end, ya kan? Gitu. And we'll see, ya kan? Nggak ada ini. Seorang laki-laki yang baik itu akan menjadi imam yang baik pada saat dia sudah memiliki visi yang baik. He knows what he wants. Iya. Nah, seorang wanita yang baik, dengar para pria, ya kan? Seorang wanita yang baik, ya kan? Itu juga harus ada di tempat yang baik, ya kan? Dalam keadaan yang baik, ya kan? Untuk menjadi tiang doa yang baik dan support sistem yang baik. Berarti fungsi seorang istri itu as a shelter juga. Betul. Kayak contoh, Ica, nggak usah jauh-jauh, kamu lihat aja mami papi kamu, ya kan? Sorry ini Ko Indra. Ya, mami papi kamu. Kan Dua-duanya melayani Tuhan, takut akan Tuhan, ya kan? Tentu jadinya kamu. Cie. Kalau misalnya mami papinya nggak takut akan Tuhan, jadinya apa? Iya, Betul nggak? benar. I think Betul I'm here because of their Oh, prayers. maybe kamu cuma punya salah satunya. Ini bukan gitu nih Ko Indra nih, gitu ya.
Ya, ada kok Misal. Indra tapi nggak ada si Cici, ada Cici nggak ada kok Indra gitu kan. Jadinya apa? Anaknya pasti nggak karuan kan, betul nggak? Makanya iblis tahu itu, ya kan? Cara menghancurkan gereja paling gampang dihancurkan keluarga, dihancurkan nah keluarga cara menghancurkan gimana? Dimulai dari apa? Dari hubungan, dari relationship. Nah relationship dimulai dari mana? Dari pacaran, bukan dari waktu cuman berumah tangga. Makanya pacarannya yang bener, gitu. Berarti Ya. tetap in the end of the day itu tetap harus satu fondasi. Kalaupun memang ada beberapa orang yang terpanggil tuh memang butuh karunia ya. Berarti Oh bukan iya, betul. bukan semua orang terpanggil. Emang dia untuk dipilih. itu. Iya. Dipilih, dan orang itu juga yang ikut akhirnya ikut mengenal Tuhan, jadi juga dipilih gitu. Karena Iya. terpilih. I see. Dan kalau misalnya memang udah dari awal nggak kelihatan ada ujungnya nih, mendingan jangan Nggak buang-buang usah, waktu ya. buat apa? Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu Banyak-banyakin temen aja. betul. Nah, kalau ngomongin buang-buang waktu nih kok sama Ci, mungkin pertanyaan terakhir yang banyak juga lagi diomongin sama teman-teman Inspire juga. Kalau LDR itu menurut Koko sama Cici itu buang-buang waktu nggak sih? Tergantung Betul. kejelasan hubungannya. Kalau hubungannya udah pasti, udah jelas, misalnya kayak saya dulu nih sama Coach Steven, kita udah tahu ujungnya kita mau kemana gitu. Dan kita tahu tujuan kita pacaran tuh untuk berumah tangga. Kita untuk visinya ya ke situ gitu. Kayak kita serius. Enggak. Makanya tadi kan Nggak. Coach Steven cerita waktu Coach Steven nanya Cilala, memang kedengarannya kayaknya kasar ya. I don't want to waste your time. Ya sorry ya Pak. And then I don't want to waste your time. I don't want to waste my time, ya kan. Tapi saya mau kamu jadi calon istri saya, ya kan. Artinya di situ saya punya komitmen. Dan tahu nggak, habis saya nanya itu terus dia jawab, saya balik. Saya tinggal udah di Australia. Dan saya percaya. Gitu. Saya percaya. Dan mohon maaf. Di sana saya juga dengar, saya ada teman-teman kan, Cilala itu ada yang ngasih bunga, ada yang deketin lagi. Karena kan kita long distance, ya kan. Iya. Coach Steven di sini juga ada yang deketin lagi, ya kan. Ada yang pengen kenalan, ada yang ini, ada yang itu. Karena Ditanggepin nggak Kok Steven? enggak. Enggak. Karena komitmen. Bener. Enggak. Yakin. Mumpung nggak ada yang lihat nih. Ini direkam nggak? Yakin. Saksinya Ini banyak podcast kan? Heeh. kesempatan. Gitu loh. Karena komitmen gitu loh. Nah makanya jadi menurut saya tergantung. Kalau if we are talking about LDR itu kalau misalnya komitmennya itu misalnya arah cara berpikirnya masih belum stabil, ya kan, lebih baik nggak usah. Buat apa gitu. Makanya kalau tadi kembali lagi kalau ceritanya Coach Steven ya yang terakhir ya, terus ditinggal gitu, karena itu LDR juga gitu, dia pulang selesai sekolah terus ditinggal gitu kan. Menurut Koko kalau dulu mungkin sakit hati, tapi sekarang kalau kita udah dewasa seperti ini gitu, kita nginget lagi ke belakang, enggak juga sih, apa yang dia lakukan meninggalkan Koko itu bener. Ketimbang ntar saling menyakiti ujung-ujungnya, di sana Koko selingkuh, di sini dia selingkuh. Tuh. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kan hubungan yang nggak ada ujungnya, yang nggak tahu gimana, yang paling dirugikan wanita nih, Ci. Nah, kalau LDR itu waktu Cici untuk kenalan kan nggak sebanyak itu ya, untuk tahu orangnya gimana, karakternya gimana, semua by phone, by digital gitu. Nah, itu menurut Cici gimana sih kalau dari sisi wanita? Nah itu dia kan, LDR-nya itu kita juga pintar-pintar mikir, nggak sepanjang pacaran LDR atau pulang kawin. Iya, Ya nggak bisa gitu. Tetap kita harus gali, kita harus kenal, dan kita nggak cuma kenal sama orangnya, tapi keluarganya. Lingkungannya, teman-temannya bergaul siapa. Jadi waktu itu kan kita LDR 1 tahun lah ya, Lebih. 1,5 tahun, 1,5. pacaran kita 3 tahunan lebih. Jadi waktu selama LDR juga nggak selamanya jauh, tetap kan kita ada yang pulang, ada yang ketemu, dia visit. Iya. Jadi ya tetap kita ada pengenalannya ya lumayan gitu, nggak semerta-merta jauhan gitu, dan semerta-merta nggak tahu dia mainnya sama siapa sih, kita nggak kenal. Tapi waktu kita pulang kan kita dikenalin nih, kayak belakangnya dia siapa sih, gitu. Harus tahu apa the closest loop-nya, the inner circle-nya itu harus tahu. Makanya inner circle itu very important. Jadi teman-temannya dia jadi teman-teman saya, teman-teman saya juga jadi teman-temannya dia. Nah gitu. yang bahaya itu, Jadi ada yang jagain kan sama-sama. ya, yang bahaya itu tuh jangan sampai kan ada nih, kita suka kadang-kadang ya putus gara-gara teman gitu kan ya. Iya. Ya jadi kalau emang komunitas kita toksik, ya kan,
pasti hubungan sama siapapun pasti toksik. Kenapa? Karena dia nggak mau kok happy kalau kita dapat yang baik gitu kan. Dia maunya kan hidupnya hancur berantakan kayak mereka juga gitu kan. Nah kebetulan saya punya komunitas yang baik. Teman-teman saya walaupun bukan orang Kristen semua tapi baik gitu kan. Nah terus teman-teman di Cilala baik. Nah, hubungan yang baik itu, yang sehat itu, tatkala kita dua menjadi satu, teman-teman ini ngebaur, bukan jadi dua kubu. Nanti itu bahaya tuh kalau yang dua kubu tuh. Nanti begitu ada masalah rumah tangga kan pasti kita balik kan ngobrol-ngobrol sama teman, sama komunitas, bener kan? Ya ini yang malah manas-manas ya, emang tuh bini lu emang nggak beres tuh gini-gini. Ntar yang ini bilang, kalau ini kan beda. Kalau karena komunitasnya baik dan mereka malah jadi melabur, teman saya jadi teman dia jadi. Nah mereka kan ngomong beda gitu. Kita juga pernah ngalamin gitu kan. Ya janganlah, kasihan kan Lala gini-gini gitu. Dan terus ya sama kasihan Steven kan juga udah baik, lalu mau nyari yang kayak gimana sih gini-gini. Jadi ada yang ngademin, ngerti nggak? Beda gitu. Makanya itu komunitas paling penting tuh. Iya betul, komunitas itu penting. Tutup ya berarti makanya puji Tuhan banget nih teman-teman Inspire juga makin deket, makin aktif lagi. Jadi semoga kita bisa jadi wadah dan sarana buat teman-teman di luar sana juga untuk berkomunitas bareng sama kita. Makanya teman-teman Inspire jangan kepo, lebih baik K-pop. Kebalik ya maksudnya. Kebalik. Oh kebalik ya? Jangan K-pop. Jangan K-pop, ya? cari Lebih baik Tuhan. Iya, nah last wish nih atau pesan-pesan terakhir buat teman-teman Inspire di luar sana yang mungkin dari semuanya zaman sekarang LDR, beda agama, ada pesan apa sih Koko sama Cici buat teman-teman kita? Pesan saya, sebelum deketin orang, sebelum mau mendekati siapapun, deket dulu sama Tuhan. Ketika udah deket sama Tuhan, kalian otomatis punya godly karakter Anda akan dilihat sama orang, bukan diri Anda yang dari luar tapi dari dalam, gimana diri kalian di dalam, dan dengan sendirinya ya Tuhan pasti udah siapin yang terbaik buat kita. Amin, thank you. Dari Ko Steven? Kalau dari Koko cuman ada satu, sebenarnya ada satu tulisan yang pernah Koko tulis. Not everyone has reading a Bible, karena kan nggak semua orang baca Alkitab. Iya. But definitely everyone is reading your life. Jadi kita harus tahu tanggung jawab kita tuh sama Tuhan at the end of the day. Makanya kembali lagi kalau Stephen sangat cocok banget visi gereja kita itu Christ-centered, servanthood, family focus, ya kan, excellent life. Jadi ini tuh jangan cuma jadi slogan gitu, jangan cuma jadi moto gitu, tapi benar-benar kita implementasikan dalam hidup kita, ya kan, supaya kita juga ngalami Tuhan. Intinya kalau dalam segala hal, dalam relationship, dalam personal life, alamin Tuhan. Kalau nggak ngalamin Tuhan, ya kita nggak bisa ngelihat impact-nya seperti apa. Thank you so much. Thank you, Cica. Thank you. Kita tunggu di Thank you, acara-acara selanjutnya, di episode-episode selanjutnya. See you guys all. Bye. Bye.